Pemulihan ekonomi di sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 secara umum menjadi program besar dari pemerintah di tahun 2021 dengan juga memperhatikan perkembangan aspek 3A yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenitas di destinasi, khususnya di destinasi super prioritas. Berbagai pendekatan kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ini. Lantas, mampukah pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mendongkrak pariwisata sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi? Bersama saya Solina Lumbanto Ruan, inilah Injambi selengkapnya. Dan pemirsa, di Injambi hari ini untuk mendukung tema dongkrak pariwisata sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi telah hadir Profesor Dr. H. Haryadi SEMMS, pakar ekonomi, guru besar ilmu ekonomi Universitas Jambi. Selamat datang di Injambi, Prof. Selanjutnya ada Bapak Yopi Rahmadani, Kasih Riset Analisis Data, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Selamat datang kami ucapkan untuk kedua narasumber untuk mendukung tema kali ini. Yang pertama mungkin saya akan ke Prof dulu deh, Prof Dr. H. Haryadi. Prof, untuk melihat yang terjadi saat ini, seberapa optimiskah pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan masyarakat mampu untuk mendongkrak pariwisata ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat pagi para pemirsa di mana saja berada. Pariwisata itu memang dari dulu merupakan salah satu pemberi kontribusi yang cukup bagus. Di mana-mana itu malah justru pariwisata itu merupakan kontribusi utama di dalam perekonomian satu negara. Swiss misalnya, jumlah wisatawan yang datang itu lebih banyak dari jumlah penduduknya. Ya, Singapura juga demikian. Nah, Indonesia meskipun belum, karena sulit lah untuk melebihi jumlah penduduk kita yang 200-an juta. Akan tetapi ya dilihat dari perkembangannya cukup luar biasa juga perkembangannya. Dari dulu sekitar 2 juta menjadi 8 jutaan dan segala macam. Nah, salah satu daerah yang potensial untuk itu adalah Provinsi Jambi. Jadi Provinsi Jambi ini memang daerahnya cukup banyak potensi-potensi wisatanya. Nah, kalau ini dikemas dengan baik, maka dia akan menjadi aset yang bisa menjadi kontribusi atau penyumbang terhadap sektor ekonomi yang ada. Nah, ke depan tentu saja kita optimis bahwa ini bisa dimajukan. Namun sekarang ini kan seperti yang kita saksikan, kendala yang sebenarnya tidak dikehendaki dan tidak diprediksi muncul, yaitu adanya COVID-19. Nah, ini yang menjadi penghambat. Ekonomi Jambi, boleh saya uraikan? Ya. Jadi ekonomi Jambi itu sebenarnya dari tahun sebelumnya kita pernah mencatat sejarah loh, ekonomi Jambi itu pertumbuhannya nomor 2 se-Indonesia tingginya. Nah, ini jarang terjadi ya. Meskipun setelah itu pelan-pelan turun dan kita berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi pada awal atau triwulan kedua tahun 2020 justru ekonomi kita malah minus. Ya. Meski berada di atas ekonomi nasional, kalau ekonomi nasional itu turun di angka minus 5, kita minus 1, sekian, tetapi tetap saja kita pertumbuhan minus. Nah, sejak itu pertumbuhan ekonomi kita terus mencatat minus, ya, dari minus 1,91 ke minus 0,85, ada perbaikan sedikit, kemudian membaik lagi menjadi 0,99, kemudian minus 0,31, kemudian membaik dia, tetapi masih tetap berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Baik. Nah, ini upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah, terutama Provinsi Jambi itu melakukan refocusing dan segala macam. Saya sebagai pengamat ya dan yang tahu sedikit banyak tentang bagaimana aktivitas dan program yang dilaksanakan di bidang ekonomi itu menyambut cukup baik. Nah, cuman sekarang
seberapa besar efektifnya itu tergantung kepada serapan anggaran itu bisa diaplikasikan 100% atau anggaran yang sudah dialokasikan itu tidak keluar dia, ya percuma juga kalau seperti itu. Baik, Prof, optimisme dan kendala sudah Anda sampaikan. Selanjutnya untuk Bapak Yopi, bagaimana kemudian menanggapi optimisme dan kendala yang dikatakan oleh Prof tadi dan membandingkannya dengan kondisi pariwisata di Jambi dari awal pandemi hingga saat ini? Baik, terima kasih. Memang dalam kurun 2 waktu terakhir ini, pandemik COVID-19 ini merupakan pukulan yang sangat telak buat, terutama di sektor pariwisata. Tidak hanya di Jambi, tapi ini sudah global seperti itu. Banyak sektor-sektor seperti perhotelan, biro perjalanan, restoran, usaha-usaha kuliner lainnya pun sangat terdampak seperti itu. Tapi walaupun kami juga telah menyiapkan mitigasi dalam menghadapi baik bencana alam atau sosial seperti ini, tapi kita yakin, Prof, tidak ada satu orang pun yang siap terhadap pandemik ini seperti itu. Jadi kami berusaha menganalisis dalam 2 tahun terakhir ini langkah-langkah apa yang harus kita tempuh untuk percepatannya. Seperti Pak Prof tadi sampaikan, memang di tahun 2020 terutama ekonomi kita di sektor pariwisata itu sangat terkontraksi, Pak, ya. Menurut data BPS itu sampai 0,46%. Oleh karena itu kita selalu menganalisa setiapnya, koordinasi dengan kementerian pusat dan daerah dengan pemerintah provinsi melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata. Akhirnya kami diminta untuk segera merumuskan langkah-langkah guna mempercepat pemulihan pembangunan ekonomi di sektor pariwisata ini. Ya, mempercepat pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Sebelum ke sana saya ingin bertanya dulu nih, masyarakat perlu tahu bahwa berapa sih andil dari pariwisata dalam pendapatan daerah? Ya, kita belum menjadi pusat destinasi pariwisata dunia, tapi kita yakin kita sudah di jalur yang tepat. Kita di on the right track seperti itu. Kini hadir program Pak pimpinan kami, Pak Gubernur baru, melalui program visi misi Jambi Mantapnya menempatkan pembangunan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan beliau seperti itu. Jadi di mana ada tuntutan terhadap nilai tambah untuk ekonomi terutama dari sektor pariwisata. Beberapa program-program unggulan ya baik yang telah kita laksanakan dan akan segera dilaksanakan. Kami sangat optimis seperti kata Pak Profesor tadi, kita sangat optimis kita dapat rebound pariwisata ini dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Baik, Prof, tadi saya di segmen sebelumnya, di pertanyaan sebelumnya, Prof mengatakan bahwa di tahun 2020 ekonomi terkontraksi di sektor pariwisata. Lantas Prof, seberapa besar dampak pariwisata sebenarnya bagi perekonomian di suatu daerah? Ya, seberapa besar dampaknya itu tergantung kepada kemampuan dari pariwisata itu sendiri berkontribusi terhadap daerah itu. Nah, kalau daerah-daerah yang sektor pariwisatanya maju, misalnya seperti Bali, itu kontribusi pariwisatanya justru mendominasi sektor perekonomian mereka itu. Tapi Jambi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yopi itu memang belum seperti itu. Tapi geliat menuju itu ada. Nah, kita lihat bahwa sekarang di Jambi itu kalau sebelum pandemi ini kalau kita datang ke objek-objek wisata itu sudah cukup ramai. Ya, misalnya ke candi mereka. Coba bayangkan Danau Sipin yang sebelumnya belum dikelola dengan baik, sekarang udah ramai sekali memang jadi objek wisata utama di kota Jambi itu. Di Kabupaten Kerinci juga seperti itu. Di Merangin itu juga banyak objek wisata yang dikembangkan ketika Pak Gubernur menjadi bupati di sana. Nah, itu cuman seberapa besar keberhasilannya itu tergantung kepada bagaimana kita bisa mengemas itu dengan baik. Namun sekarang itu ya kontribusinya memang masih relatif kecil, belum menjadi andalan dari Provinsi Jambi. Lantas apa yang harus dilakukan, Prof, untuk menaikkan hal ini?
Iya, kalau kita mau mau menjadikan ini semakin baik, maka mengemasnya itu juga harus dengan semakin baik. Dan bagaimana mempopulerkan kepada masyarakat. Ini promosi yang sangat diperlukan sekali. Ya. Jadi sebagus apapun istilahnya, kalau bahasa Jambi itu sebagus apapun pesta yang akan dilaksanakan, kalau kemenyannya tidak dibakar, tidak kecium baunya itu, maka orang nggak tahu dengan pariwisata itu. Padahal objek wisata kita justru bagus dan tidak kalah dengan yang lain. Saya catat misalnya, air panas di Smurf itu, di New Zealand itu ada Rotorua namanya ya, ada Taupo, di sana itu ya, sumber air panasnya tidak pula lebih bagus daripada itu. Tetapi kenapa orang beramai-ramai menuju ke sana? Dan mereka menyatakan bahwa kalau kita sebut New Zealand, mereka bilang, oh nice country, bukan sangat-sangat bagus, tetapi tidak pula lah kalah indahnya kita. Cuma artinya bagaimana kita mengenalkan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mengecap bahwa kalau tidak pergi ke objek wisata itu berarti sama dengan tidak ke Jambi, misalnya begitu. Baik, Prof, artinya faktor determinan yang menentukan salah satunya adalah bagaimana mengemas pariwisata itu dengan baik. Selanjutnya kita masih akan bahas pemirsa bagaimana kemudian mengemas dengan baik dari sektor pariwisata ini untuk menentukan apakah ini sebagai faktor. Anda masih bersama Injambi pemirsa di Dongkrak Pariwisata sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan sebelum break kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian pemerintah berusaha untuk mendongkrak pariwisata, namun tetap harus melakukan sebuah kegiatan yang kontradiktif tentunya seperti yang dikatakan oleh Prof bahwa harus melakukan PPKM. PPKM ini seperti buah si malakama, dilakukan rugi, tidak dilakukan juga rugi, seperti itu. Nah, menurut dari Pak Yopi, bagaimana kemudian Dinas Pariwisata dalam menjaga eksistensi wisata di Jambi selama masa PPKM ini? Baik, PPKM ini memang suatu langkah penting sebenarnya. Jadi kita tidak ingin terjebak dalam dilema PPKM ini merugikan atau tidak. Jadi Pak Gubernur mendorong kami untuk selalu berpikir optimis. Bagaimana kita menggunakan momen PPKM ini justru seperti yang Pak Profesor tadi bilang, Pak, promosi. Artinya saat kita melaksanakan PPKM, justru kita akan mempromosikannya. Sehingga nantinya ke depan Jambi akan menjadi destinasi yang secara image sudah siap untuk menyambut wisatawan. Kita tahu perubahan paradigma sekarang kan wisatawan tidak ingin lagi ke objek yang indah situ aja, tapi objek yang bagaimana membuat mereka nyaman dan sehat seperti itu. Oleh karena itu di awal 2001 ini kita sudah launching program yang namanya Jelajah Jambi dengan tema Hidden Paradise in Jambi seperti itu. Jadi bagaimana kita mengemas potensi yang ada di Provinsi Jambi ini yang dalam konteks prokes seperti itu. Jadi kita mulai mempublish diri kita bahwa kita adalah destinasi yang sudah adaptif terhadap pandemik ini. Saya rasa penguatan promosi itu sangat penting sekali dan apa yang sudah kita lakukan seperti sertifikasi di industri perhotelan, di rumah makan. Sampai saat ini sudah ada sekitar 52 yang tersertifikasi dan di tahun ini kita akan segera mensertifikasi lagi. Artinya kita harus menampilkan brand bahwa selama pandemik ini kami di Jambi juga mulai membenah diri sehingga nantinya seiring jalan pandemik ini berkurang mudah-mudahan nah kita telah siap untuk menerima jumlah kunjungan wisatawan. Ya, siap untuk menerima kunjungan dari wisatawan. Prof, karena kita bicara soal PPKM ya di awal, bagaimana kemudian apakah kebijakan PPKM ini setimpal meskipun yang dikorbankan adalah dari segi ekonomi dan pariwisata, Prof? Kalau kita bicara kesehatan itu tidak bisa kita perbandingkan dengan ekonomi. Jadi kesehatan itu memang sangat penting sekali. Oleh karena itu PPKM itu bukan suatu yang jelek yang kita pikir berdampak negatif seperti yang disampaikan Pak Yopi tadi. Tetapi itu adalah suatu keharusan kalau kita mau
cepat selesai dari COVID-19 ini gitu. Kenapa begitu? Karena apa? Karena kalau tidak PPKM, mata rantai itu akan sulit diputus. Oleh karena itu saya mengapresiasi pemerintah itu melaksanakan itu. Tentu saja ada konsekuensi, ya konsekuensi dari itu, misalnya dampak yang ditimbulkan mau tidak mau itu ada yang dirugikan. Yang dirugikan apa itu ya, kelompok-kelompok misalnya usaha yang kena PPKM itu membatasi jumlah jam kerja dan segala macam. Nah ini kan berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Oleh karena itu kemarin ketika ada penyekatan, maka pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Gitu. Nah ini memang harus dilakukan. Satu, kalau pemerintah itu memang konsisten dan memang semangat untuk membantu pariwisata, maka anggaran untuk sektor pariwisata itu juga memang harus ditingkatkan. Tidak bisa hanya berkuar-kuar menyatakan ayo wisata kita kembangkan, tetapi dananya tidak ada. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mau mendapatkan ikan yang banyak, ya jangan jala yang dijadikan, jangan pancing yang dijadikan sebagai alat untuk menangkapnya. Mesti harus menggunakan alat yang lebih modern. Begitu juga dengan pariwisata. Kalau kita mau dapat pariwisata atau wisatawan yang banyak, maka alatnya juga canggih, sarana dan prasarana harus disiapkan. Kemudian juga objek wisatanya memang harus dipersiapkan dengan baik. Nah, itu bagaimana caranya? Tidak cukup dengan dana yang ada di pemerintah saja. Baik. Ya kerjasama dengan pihak ketiga. Ya persoalan apakah untung atau rugi tergantung sejauh mana kita bisa bernegosiasi dan melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga itu. Ini brain yang seperti ini yang saya inginkan Pak Gubernur sekarang itu berpikir ke situ. Iya. Jadi jangan hanya mengandalkan, oh dana kita kurang, tidak bisa begitu. Ya harus memang kerjasama dengan pihak swasta, misalnya pihak ketiga. Dan saya yakin Pak Gubernur sekarang itu sudah punya pemikiran yang seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Prof kemudian itu menjadi catatan penting bagi Dinas Pariwisata tentunya, dan pemerintah berkomitmen untuk hadir memberikan kelegaan bagi masyarakat tentunya. Dan dari Dinas Pariwisata sendiri selama pandemi ini tentunya pelaku pariwisata menjadi pihak yang paling banyak terimbas. Lalu apakah pelaku pariwisata di Jambi selama pandemi diberikan pendampingan, kemudian adakah bantuan yang diberikan kepada para pelaku pariwisata? Pendampingan sudah kita lakukan, baik secara langsung dan tidak langsung seperti itu. Bantuan langsungnya langsung ke para pekerja yang di sektor itu yang sangat terdampak, berupa bantuan langsung, dan tidak langsungnya juga kita memulai era digitalisasi seperti itu. Artinya di saat terjadi pemotongan anggaran dan refocusing ke penanganan COVID, kita juga tidak bisa mengkambing hitamkan situasi. Baik. Jadi kami hadir dengan suatu program yang walaupun budgetnya rendah tapi spreadingnya luas seperti itu, digitalisasi. Kami juga segera melaksanakan ini karena PPKM sudah dicabut nih Pak Profesor. Pelatihan digital marketing untuk sektor pariwisata gitu. Artinya saat kita berada di rumah kita masih bisa juga bekerja karena filosofi internet kan office everywhere seperti itu. Jadi walaupun nanti masyarakat di daerah dia tidak bisa keluar rumah, tapi mereka masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Terus kita juga akan menyiapkan e-commerce-nya seperti itu, di mana nanti para pelaku pariwisata ini bisa menjajakan seperti itu produk-produknya secara online, dan transaksinya langsung ke mereka seperti itu. Jadi kami berharap ini langkah inovasi seperti ini dapat segera mengatrol kembali roda perekonomian, terutama dari mulai yang paling dasar itu di keluarga seperti itu. Kemarin di saat kita mulai PPKM level 4 di Kota Jambi khususnya, kita juga memberikan pendampingan secara langsung, terutama kepada pekerja di Biro Travel dulu dan perjalanan wisata. Ke depan juga ya kita segera berharap ini cepat pulih gitu ya, sehingga program-program unggulan kami mulai terasa di masyarakat, seperti revitalisasi destinasi di akhir tahun ini juga sudah kita mulai gerakan seperti itu, sehingga yang tadinya kami menghitung
peningkatan di pembangunan di sektor pariwisata ini dari jumlah kunjungan sekarang lebih ke kualitas kunjungannya seperti itu. Oke, jumlah kunjungannya Pak Profesor mungkin 1 juta orang gitu, tapi kualitas dari 1 juta wisatawan ini bisa meningkat gitu. Jadi perbaikan dan revitalisasi di destinasi ini kami harap bisa memperpanjang jumlah atau lama kunjungan mereka, length of stay dari wisatawan ini, yang nanti imbasnya terhadap transaksi ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Baik, Prof, menanggapi hal ini dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga seperti dikatakan oleh Prof bahwa kita membutuhkan dana untuk mengelola ini dengan baik. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang akan mendapatkan pinjaman dari pemulihan ekonomi nasional. Lantas Prof, apakah pinjaman dan bantuan dana hibah ini akan cukup untuk mendongkrak pariwisata kita di masa pandemi di Provinsi Jambi? Ya, baik Kak. Ini saya sambut baik ya, ada peluang artinya untuk ekspansi di sektor pariwisata dengan tersedianya dana pinjaman itu. Tapi mesti juga harus hati-hati. Hati-hati dalam arti kata memang harus dirancang dulu ya, pinjaman itu mau digunakan untuk apa. Jadi efektif tidaknya pinjaman itu tergantung kepada sejauh mana memang perencanaan daripada pengembangan pariwisata itu yang bisa digunakan. Kalau enggak nanti dana itu kan hanya habis untuk jangan-jangan hanya habis untuk panitia saja. Ya enggak bisa juga. Tapi saya yakin donatur itu biasanya juga tidak gampang untuk memberikan itu. Selagi itu adalah suatu yang logik dan rasional, pasti itu didukung, tetapi kalau tidak pasti tidak akan diloloskan. Dan ini peluang yang bisa ditangkap sebenarnya. Karena sebenarnya apa ya, pinjaman itu sebenarnya termasuk kepada pendapatan. Kita bisa menggunakan di awal. Kalau nanti kita bisa gunakan secara tepat dan dengan waktu yang telah kita perhitungkan itu bisa menghasilkan, dan ini kan bisa untuk membayar pinjaman itu. Artinya intinya ada pada pengelolaan dana, kemudian bagaimana mengevaluasinya juga. Baik Prof, kita masih akan kembali tetap di Injambi, saat lagi kami akan kembali. Anda masih bersama Injambi pemirsa, dan sebelum break kita sudah membahas bagaimana kemudian pariwisata Provinsi Jambi mendapatkan pinjaman dari pemulihan ekonomi nasional. Pak Yopi, bagaimana, apakah pinjaman pemerintah juga memberikan bantuan dana hibah bagi pemerintah daerah, salah satunya bagi sektor pariwisata? Kalau boleh tahu, berapa besar sektor pariwisata kita mendapatkan dana hibah dari pusat? Ya, dana hibah, pinjaman, dan revitalisasi objek wisata itu termasuk dari salah satu stimulus untuk bangkit dari sektor pariwisatanya. Jadi di tahun kemarin ada 3,3 triliun dana untuk pen sektor pariwisata. Memang lebih diprioritaskan ke 5 destinasi prioritas, dan kita lebih didorong ke pembentukan kawasan ekonomi baru, KEK seperti itu. Di pemerintah provinsi sendiri kita juga ada program PEN-nya seperti itu. Jadi anggaran dari APBD provinsi juga telah dilakukan refocusing untuk lebih fokus ke dalam pemulihan ekonomi daerah di sini. Jadi program-program seperti hibah ke industri di Kota Jambi juga telah dikucurkan kemarin dari pemerintah pusat, dan juga bantuan-bantuan yang langsung kepada para pelaku pariwisata di Provinsi Jambi juga terus berjalan. Dan kita juga dilakukan pengawasan dari aparat penegak hukum, tidak hanya penyalahgunaannya diawasi, tapi juga percepatannya gitu. Jadi kami didorong untuk selalu cepat merealisasikan ini, sehingga apa yang tadi Pak Profesor bilang, realisasi belanja kita juga bisa sehat dan positif seperti itu. Di sektor pariwisata ini pembangunan objek-objek fasilitas untuk prokes juga terus didorong seperti itu.
sehingga masyarakat merasa aman, nyaman untuk turun, yang nantinya juga akan membangkitkan lagi minat untuk berwisata. Ya, Pak Yopi, tadi Anda mengatakan soal stimulus strategi yang telah dan akan dilakukan dalam mendorong pemulihan sektor pariwisata di Jambi seperti apa? Kami dari bidang pariwisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata, kita telah memprogramkan sebuah promosi bagaimana Jambi itu hadir sebagai salah satu destinasi yang sudah adaptif terhadap COVID-19 ini, terhadap pandemik ini. Artinya hotel-hotel yang sudah kita fasilitasi untuk sertifikasi dan akan kita dorong lagi tahun ini dan tahun-tahun berikutnya sehingga bisa mencapai standar yang diinginkan oleh segmen pasar kita. Memang kita lebih memilih untuk menjadi destinasi yang tamunya, wisatawannya berkualitas seperti itu. Kita menempatkan diri kita sebagai salah satu pasar wisata minat khusus, di mana wisata minat khusus ini biasanya lebih banyak outdoor seperti itu. Jadi kesan aman dan nyamannya bisa kita lebih tonjolkan seperti itu. Kami lebih mendorong ke objek-objek yang sifatnya minat khusus. Kedepannya seperti itu. Ya, kita bicara soal strategi dan stimulus. Prof, apa yang dapat Anda sampaikan untuk dalam menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Yopi tadi dalam rangka stimulus dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Jambi? Ya, baik. Yang pertama itu adalah ini tadi ya, dalam caranya itu bagaimana, salah satunya tadi itu kan sudah disebutin. Nah, bagaimana dengan program keterbatasan ruang gerak sekarang ini, tetapi kan bisa disikapi dengan digitalisasi itu ya. Jadi digitalisasi, pengenalan. Ini sebenarnya era pandemi ini itu bisa dijadikan jadi persiapan, jadi masa untuk mempersiapkan pasca pandemi nanti, ya perangkatnya dipersiapkan dan segala macam. Nanti pas setelah pandemi berlalu, maka pariwisata itu akan menjadi salah satu ikon, salah satu yang mendongkrak ke PDRB Provinsi Jambi. Kalau sekarang ini kan memang kita lihat masih jauh tertinggal dia. Jadi itu satu. Yang kedua tadi saya tertarik juga. Jadi ada edukasi terhadap para pelaku wisata, termasuk para pemandu wisata. Nah, kalau dulu, kalau wisatawan terutama mancanegara itu datang, masyarakat lama-lama rame-rame berduyun-duyun, kadang nyenggol. Padahal wisatawan mancanegara itu pantang bagi dia itu disenggol kayak gitu. Nah, ini edukasi yang seperti itu. Belum lagi kesiapan. Kalau dulu kan jarang yang mampu berkomunikasi dengan pariwisata, dengan turis itu. Tetapi sekarang itu kan sudah banyak ya. Kita saksikan misalnya di Candi Muara Jambi, di mana itu ada mereka udah bisa berbahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dengan para turis. Ini kan bagus. Saya kira itu adalah bentuk persiapan-persiapan yang dilakukan. Nah, stimulusnya itu bagaimana menstimulus itu ya tadi mendongkrak pariwisata itu dengan promosi, dan yang kedua menyiapkan sarana dan prasarananya. Yakin saya kalau sarana dan prasarana yang bagus, terintegrasi pula dia ya, antara satu paket wisata dengan paket wisata yang lain, pasti itu akan menambah greget dan daya tarik daripada wisata yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian menanggapi apa yang dikatakan oleh Prof, selanjutnya strategi apa sih yang perlu dilakukan agar perekonomian di Jambi dapat pulih kembali? Nah, kalau perekonomian di Jambi berarti kita bicara secara keseluruhan. Ya, kita tidak bicara pariwisata saja, tetapi kita juga bicara yang lain. Merubah mindset itu yang pertama ya, merubah mindset dari para pelaku ekonomi, terutama ekonomi kelas bawah atau kita katakanlah UMKM dan sektor informal. Nah, bagaimana mereka bisa menyikapi ini dengan keterbatasan beraktivitas di luar rumah, tetapi mereka bisa memindahkan kepada ke dalam rumah. Jadi dari work from office misalnya beralih kepada work from home. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan digitalisasi misalnya, mereka bisa berproduksi dan menghasilkan barang kemudian mengantarkan kepada orang lain. Sekarang ini bisnis itu kan tidak harus sebagai produsen dia bisa bisnis, ya.
tidak sebagai produsen saja dia bisa bisnis, dia bisa justru membantu memasarkan produk yang lain. Jadi dia distributor, dia sebagai apa. Nah ini yang perlu dilakukan, jadi edukasi kepada masyarakat supaya ini bisa pulih. Yang kedua adalah bagaimana mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya tidak terlalu berbahaya jika dilakukan di ruang terbuka. Ini kan bisa diaktifkan tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Nah, manakala ini bisa dilakukan berarti aktivitas-aktivitas di luar rumah juga sudah bisa dilakukan dengan baik. Tapi saya juga menghimbau lah kepada masyarakat, ya, karena ini pandemi ini tidak bisa ditawar-tawar COVID. Betul. Ini, jadi siapapun bisa diserangnya. Oleh karena itu protokol kesehatan itu memang suatu keharusan dan kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Gitu ya. Baik, Prof. Ada edukasi itu artinya mengubah mindset para pelaku ekonomi atau pelaku pariwisata kita sebutkan dalam hal ini, kemudian mengaktifkan kegiatan yang tidak berbahaya apabila dilakukan di luar rumah, tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan. Dengan dari Dinas Pariwisata sendiri, program seperti apa yang sudah dibuat untuk mendukung dua hal ini, fungsi edukasi tadi, kemudian bagaimana mengaktifkan kegiatan yang tidak berbahaya apabila dilakukan di luar ruangan? Ya. Pengembangan SDM di sektor pariwisata melalui capacity building itu terus dilakukan. Sosialisasi kepada dan penambahan kelompok-kelompok sadar wisata, Pokdarwis kami nyebutnya, juga selalu kita terapkan dan galakkan seperti itu. Sepakat sekali kita harus mulai belajar merubah mindset kita, bagaimana kita bisa lebih inovatif, berpikir out of the box seperti itu untuk segera pulih di sini. Tentu persiapan-persiapan yang tadi sempat disinggung Pak Prof tadi itu sangat-sangat penting gitu. Artinya tidak hanya bagi pelaku pariwisata juga, terutama kami juga di pemerintahan. Kita harus segera menyesuaikan diri begitu Pak ya dengan perkembangan teknologi ini. Dan insya Allah apa yang sudah kita lakukan ini kita sangat optimis dan ini butuh kesabaran, butuh kerja keras, tidak hanya dari kita, dari masyarakat juga. Bagaimana masyarakat juga bisa mengerti arti pentingnya dari prokes ini seperti itu, agar kita tidak berlama-lama lagi di masa pandemik ini. Artinya himbauan dari pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi hendaknya segera dilaksanakan oleh masyarakat juga itu. Artinya kita bersama-sama untuk segera keluar dari pandemik ini. Dan wisata yang nyaman dan aman itu memang menjadi tidak hanya di saat pandemik ini, tapi memang juga itulah asas dari berwisata sebenarnya. Wisata ini kan kegiatan bersenang-senang gitu. Jadi kalau tidak ada rasa aman, tentulah kesenangan itu nggak didapat seperti itu. Jadi kita di jalur yang tepat, we are on the right tracks gitu. Dan kita optimis ini butuh kerjasama dari semua pihak tentunya. Ya, baik, dengan program yang sudah dibuat dengan sangat baik oleh Dinas Pariwisata, namun seberapa optimis Dinas Pariwisata mampu untuk menghadapi gejolak yang terjadi saat ini? Sesaat lagi kita masih akan bahas, tetap di Injambi. Terima kasih Anda masih bersama Injambi, dan sebelum break kita sudah membahas bagaimana kemudian optimisme yang dibawa oleh Dinas Pariwisata. Seberapa optimiskah tahun 2022 akan menjadi awal yang baik bagi pariwisata di Provinsi Jambi? Iya, skala 1 sampai 10 saya di 9 optimisnya gitu. Artinya ini kita butuh komitmen bersama kita. Bagaimana kita bisa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga gaya hidup sehat kita. Program vaksinasi harus kita dukung bersama sehingga kita akan menjadi teladan terutama di wilayah Sumatera dan di Indonesia, bagaimana masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah untuk tetap sehat sehingga roda perekonomian terutama dari sektor pariwisata sudah mulai bisa berjalan lagi. Yang kedua, program-program inovatif itu kita sangat terbuka gitu. Artinya
seluruh masukan dari berbagai pihak kita sangat terbuka. Kita sudah mulai merubah mindset kita bagaimana kita sebagai fasilitator. Jadi kita lebih banyak mendengar apa keluhannya dan kita mulai eksekusi fasilitasnya. Nah, yang ketiga yang terpenting lagi, pandemik membawa sebuah pelajaran buat kita bagaimana kita bisa untuk lebih siap ke depannya, dan gotong royong dan kemandirian itu adalah modal yang kuat seperti itu. Artinya beberapa yang kita sebutkan tadi sudah kita laksanakan dan kita berharap ridho Allah semoga pandemi ini cepat hilang. Dan saya sangat optimis program-program yang sudah kita jalankan akan segera menuai hasil seperti itu. Terakhir saya tambahkan juga optimisme kita terutama di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Di awal tahun ini kita sudah mendapat kekuatan baru yaitu bidang ekonomi kreatif. Bagaimana bidang baru ini akan menjadi mitra kami untuk segera memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dari sektor pariwisata dan aircraft seperti itu. Baik, dari angka 1 sampai 10 seberapa optimis? 9. Prof, angka optimisnya 9, hal-hal apa yang ingin Anda sampaikan kepada Dinas Pariwisata di Provinsi Jambi? Ya. Yang pertama, saya senang dan gembira ya bahwa ada optimisme terhadap pengembangan wisata ke depan. Tapi saya kira memang optimisme itu memang modal ya. Tapi modal itu memang perlu dilengkapi. Yang lebih menentukan lagi itu adalah action. Jadi action itu jadi optimis ditambah dengan aksi ya. Aksi itu terutama bagaimana mempersiapkan sarana dan prasarananya juga. Nah, ini yang saya kira mungkin selama ini relatif kurang diperhatikan, itu adalah bagaimana membuka kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk pariwisata. Bisa juga dengan pihak travel, pihak apa dan segala macam, termasuk juga pihak ketiga yang bisa membangun fasilitas sarana dan prasarana, termasuk fasilitas itu. Sehingga nanti dengan bentuk yang seperti itu, maka sarana prasarana siap, optimisme ada, dan masyarakat siap pula berbondong-bondong untuk menuju pariwisata itu. Lantas pertanyaan yang sama, Prof. Seperti yang saya tanyakan kepada Pak Yopi tadi, melihat kondisi perekonomian di Provinsi Jambi saat ini, optimiskah tahun 2022 akan menjadi awal yang baik bagi perekonomian di Provinsi Jambi? Jadi ini optimisme ini dengan catatan ya, dengan catatan bahwa masyarakat itu mendukung penuh program pemerintah itu di dalam mengatasi atau menurunkan angka COVID ini. Dengan cara apa? Ya, protokol kesehatan itu memang harus diterapkan. Jadi kalau kita komit dengan itu, semua kita komit, maka mata rantainya akan terputus. Kalau terputus itu semua bisa menikmati hidup yang bebas seperti kita dulu lagi gitu. Kita rindu dengan masa-masa dulu yang memang tidak ada ketakutan untuk ketemu dengan pihak lain, tidak ada keraguan jika kita berkomunikasi dengan teman. Ini sekarang ini coba dengan pakai masker, wajah lawan bicara pun tidak kelihatan. Harus menjaga jarak. Harus menjaga jarak. Prof, akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan khususnya di Provinsi Jambi akan terjadi di tahun 2022 mendatang. Ada agenda seperti itu. Seperti yang Prof katakan bahwa setiap optimisme itu harus ada satu catatan bahwa masyarakat berkomitmen bekerja sama. Di Provinsi Jambi sendiri seperti apa itu, Prof? Ya, saya kira yang pertama ada rasa optimis itu karena kita punya pemimpin baru nih sekarang ya. Tentu saja dengan semangat baru. Nah, yang kita harapkan itu adalah akan tersusun program-program kerja yang memang mantap untuk menatap tahun 2022 nanti. Kita berharap dengan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dan kemudian didukung oleh masyarakat di dalam menerapkan protokol kesehatan itu, COVID akan semakin berkurang dan aktivitas ekonomi masyarakat akan berjalan normal kembali. Tentu saja ini optimisme ini ya tidak hanya sebatas
keinginan, tetapi betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu bisa dilakukan, maka optimisme ini bukan satu optimisme yang mimpi, berupa mimpi, tetapi optimisme yang memang akan membuahkan sebuah kenyataan. Cuman persoalannya adalah masa sekarang itu betul-betul pemerintah juga berkomitmen untuk mempersiapkan apa-apa yang harus dilakukan untuk mendukung aksi geliat ekonomi, geliat segala sesuatu pada tahun 2022 itu. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya Pak Yopi, apa yang ingin disampaikan sebagai pidato penutup Anda di segmen 4 ini, dan apa himbauan Anda bagi masyarakat di Provinsi Jambi? Iya, yang nomor satu itu komitmen kita bersama. Tepat sekali, kita harus optimis, karena optimis juga adalah vaksinasi yang terpenting saat ini. Bagaimana kita bisa cepat segera keluar dari pandemik ini. Komitmen yang kedua, bagaimana masyarakat juga bisa mulai menahan diri untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan bagaimana tetap menegakkannya. Nah, jadi jika itu sudah dimiliki kesadaran di level masyarakat, mungkin kita nggak butuh lagi yang namanya satgas atau apa. Jadi protokol kesehatan itu sudah menjadi gaya hidup kita bersama, sehingga dengan itu kita bisa bangkit kembali, dan optimisme tadi di atas saya rasa sesuatu hal yang sangat mungkin kita raih seperti itu. Nah, kepada para masyarakat dan wisatawan yang akan datang ke Jambi, saya tetap berharap untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada, selalu tegakkan, selalu menerapkan kepada kita dan kepada anggota keluarga kita, sehingga betul mata rantai pandemik ini segera terputus dan kita bisa mengucapkan selamat tinggal kepada pandemik ini di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih Pak Yopi Ramadhani. Selanjutnya untuk Prof. Haryadi, hal apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dan kepada masyarakat di Provinsi Jambi saat ini? Ya, sekarang ini kan pemerintah Provinsi Jambi sudah melakukan refocusing dan fokus kepada upaya penanganan COVID-19. Nah, banyak anggaran yang memang sudah dicanangkan untuk itu. Dan saya berharap itu bukan hanya sebatas pengalokasian, tetapi penyerapan dana itu yang memang harus dilakukan. Serapan anggaran kita masih rendah nih untuk Provinsi Jambi ya. Coba ayo dipercepat itu supaya realisasi dari anggaran yang diniatkan untuk refocusing anggaran penanganan COVID dan ekonomi itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kepada masyarakat juga ayo dukung program pemerintah itu. Ya, ayo dukung program pemerintah itu supaya apa? COVID ini cepat berlalu, dan apa yang disampaikan Pak Yopi tadi, say hello to say goodbye. Say goodbye. No, say hello. Say goodbye to pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Haryadi, terima kasih Pak Yopi juga yang sudah memberikan banyak sekali pencerahan bagi kita di Injambi. Dan pemirsa, geliat pertumbuhan ekonomi pariwisata juga harus disertai dengan optimisme yang bukan hanya mimpi. Dan setiap optimisme harus ada satu catatan penting di sana, bahwa masyarakat harus mau untuk bekerja sama. Demikianlah Injambi hari ini. Saya Solena Lumantoruan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Cek TV Inspirasi kita.